Diceritakan sebelumnya, Upin Ipin sedang makan bakso gerobakan Abang Tama. Tiba-tiba mereka ditabrak mobil, sedangkan Abang Tama meninggal dunia. Namun ternyata tali pocong Bang Tama ada yang mengambilnya. Pocong itu menteror warga dengan mengetuk pintu tiap rumah dan meminta dikembalikan tali pocongnya. Tanpa ada yang mengetahui, ternyata Uncle Mutulah yang mengambilnya untuk penglaris dagangannya. Todalang pun mencurigai tali putih yang diikat pada spatula Uncle Mutu. Gimana kelanjutannya? Ini dia, Upin Ipin dan Pocong Botak part 3 tamat. Todalang bersama Upin dan Ipin semakin mencurigai Uncle Mutu. Mereka curiga kalau tali pocong itu digunakan untuk jimat penglaris dagangan Uncle Mutu. Pasalnya, sejak hilangnya tali pocong Bang Tama, kedai Uncle Mutu semakin ramai pembelinya. Akhirnya, Todalang pun mengajak Upin dan Ipin untuk berziarah ke makam Abang Tama. Mereka bertiga mendoakan Abang Tama supaya tenang di alam sana. Namun, selain berdoa, Todalang pun menyampaikan kecurigaannya tentang Uncle Mutu. Atau berkata, "Hai Tama, aku curiga dengan kain putih yang diikat di spatula si Mutu. Sepertinya itu adalah tali pocongmu. Pasalnya, sejak saat itu, kedai si Mutu jauh lebih banyak pembelinya." Singkat cerita, malam pun tiba. Uncle Mutu sudah selesai berjualan, dan dia sedang menghitung uang hasil dagangannya. Uncle Mutu berkata, "Wah, kalau seperti ini terus, bisa-bisa aku mengalahkan kekayaan Raffi Ahmad." Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya. Dia mengira kalau itu adalah orang yang ingin membeli dagangannya yang sudah habis. Ia pun membuka pintu sambil berkata, "Maaf, kedai saya sudah tutup." Namun setelah dibuka, ternyata itu bukanlah manusia, melainkan pocong botak Bang Tama yang mengetukkan kepalanya ke pintu rumah Uncle Mutu. Uncle Mutu pun sangat terkejut dan ketakutan. Pocong itu pun berkata, "Kembalikan tali pocongku yang kau ikat di spatulamu." Uncle Mutu menjawab, "Tidak mau, aku membutuhkannya untuk penglaris." Dia berkata, "Pergilah kau pocong, atau aku akan bacakan ayat kursi." Pocong Bang Tama berkata, Jangan kau bacakan itu, nanti tubuhku bisa terbakar." Dan Uncle Mutu pun akan membacakannya ayat kursi. Mengetahui itu, pocong Bang Tama pun langsung ketakutan. Dia langsung mengeluarkan tangannya untuk menutup telinganya. Namun hal yang lucu pun terjadi. Ternyata Uncle Mutu lupa kalau dia tidak hafal ayat kursi karena dia bukan muslim. Akhirnya Uncle Mutu pun jadi malu dan salah tingkah sendiri. Mengetahui itu, pocong Bang Tama pun berkata, "Ya yalah, sarungan doang, tapi nggak bisa ngaji. Gue kira lu muslim, karena pakai sarung terus." Selanjutnya Bang Tama pun marah karena Uncle Mutu tetap tidak mau mengembalikan tali pocongnya. Tiba-tiba, pocong Bang Tama berubah wujudnya menjadi sangat besar dan semakin menakutkan. Dia berkata, "Kembalikan tali pocongku, atau kau akan kumakan." Melihat itu, Uncle Mutu semakin ketakutan. Namun ia keras kepala, tetap tidak mau mengembalikan tali pocongnya. Tiba-tiba, ada seseorang yang berlari ke arah Uncle Mutu. Ternyata itu adalah Todalang. Todalang langsung merebut spatula Uncle Mutu yang diselipkan di sarungnya. Todalang berkata, "Hai Tama, jangan kau makan si Mutu. Aku tahu dia itu memang sangat jahat, tapi maafkanlah dia. Ini tali pocongmu aku kembalikan." Akhirnya, Todalang pun mengikat kembali tali pocong Abang Tama. Dan pocong Bang Tama pun langsung menjadi